Setiap hari di Indonesia ada 100 wanita Indonesia yang terdiagnosa CA cervix setiap hari. Setiap hari. Betul. Jadi ada 100 kasus baru setiap harinya. Nah, dan setiap hari ada 57 wanita Indonesia yang harus kehilangan nyawanya atau meninggal karena kanker leher rahim. Ya. Bahkan gongnya ya ibaratnya kalau bisa kita katakan kita lebih breakdown lagi, artinya setiap jam ada 2 wanita Indonesia yang meninggal karena kanker leher rahim. Berarti tiap setengah jam itu satu ya dok ya? Bisa dikatakan Kehilangan seperti nyawa. itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Halo Sobat Taka dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Bisik Taka, bincang asik kesehatan kita. Podcast ini adalah ruang tempat ngobrol-ngobrol santai, simpel, sederhana, namun tetap syarat makna tentang kesehatan. Adapun topik yang akan dibahas biasanya adalah topik-topik tentang kesehatan di seputar kita. Jangan lupa, kanal ini merupakan kanal resmi milik Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Spesial hari ini kami dari UPT Puskesmas Penajam, perkenalkan saya Bidan Deda Zubaidah, selaku host saat ini. Saat ini saya nggak sendirian dong, jadi ada narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah seorang dokter yang bekerja di UPT Puskesmas Penajam dan salah satu dokter yang konsen di bidang kesehatan reproduksi, khususnya reproduksi kewanitaan. Kita sapa Dr. Rizka Azizah Darwis MPH. Apa kabar? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Sobat Sehat Bisik Taka dimanapun berada. Oke, kali ini topik yang akan kita obrolin nih dok, itu tentang yang bikin serem. Waduh, seru kayaknya. Iya, itu tentang keganasan atau kanker. Jadi khusus di episode kali ini kita membahas tentang kanker leher rahim atau kanker serviks ya dok ya. Oke. Ya nanti kita akan kupas itu tentang mulai dari apa itu kanker ya dok ya, penyebabnya, faktor resikonya, gimana mencegah dan lain sebagainya. Oke Sobat Taka, mungkin tidak sabar lagi ya, kita siap ya dok ya? Siap. Oke, jadi menurut ini kalau ketemu pasien dok di puskesmas, apalagi ibu-ibu tuh ya, sering parno duluan, takut takut duluan. Overthinking. Iya benar. Jadi kalau membahas tentang kanker itu gimana gitu ya? Gimana gitu ya? Iya. Jadi kita ini mau tahu nih dok, sebenarnya kanker leher rahim itu apa sih dan kenapa seserem itu dok? Jadi memang Sobat Sehat Bisik Taka, kanker leher rahim ini adalah kanker yang terjadi di daerah leher rahim atau dulu kita kenal sebagai mulut rahim ya. Artinya kanker itu adalah pertumbuhan sel-sel yang tidak normal. Jadi pertumbuhan yang berlebihan dari sel-sel yang ini terjadinya di leher rahim. Nah, kenapa tadi pertanyaannya Mbak Deda, kok kayaknya ini para wanita kok kayak serem banget gitu ya? Apakah memang seserem itu? Jadi memang faktanya kanker leher rahim ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia pada wanita setelah kanker payudara. Itu Ya. maka Jadi disebut angka serem. kematian ini memang tinggi Mbak Deda. Ya. Kemudian fakta berikutnya, di antara negara Asia, angka kejadian kanker leher rahim atau CA cervix itu di Indonesia itu angka kejadiannya itu tertinggi gitu, se-Asia Tenggara. Ya. Kemudian untuk sebagai gambaran ya, biar bisa kita lihat emang semengerikan itukah? Setiap hari di Indonesia ada 100 wanita Indonesia yang terdiagnosa CA cervix setiap hari. Setiap hari. Betul. Jadi ada 100 kasus baru setiap harinya. Nah, dan setiap hari ada 57 wanita Indonesia yang harus kehilangan nyawanya atau meninggal karena kanker leher rahim. Ya. Bahkan gongnya ya ibaratnya kalau bisa kita katakan kita lebih breakdown lagi, artinya setiap jam ada 2 wanita Indonesia yang meninggal karena kanker leher rahim. Berarti tiap setengah jam itu satu ya dok ya? Bisa dikatakan Kehilangan seperti itu. nyawa. Iya, jadi sebenarnya yang nggak
salah juga ya kalau memang banyak wanita yang merasa khawatir, cemas, overthinking kalau kita membahas seputar kanker leher rahim. Karena memang fakta-faktanya yang ada di Indonesia memang semengerikan itu. Oke, dokter. Ini selanjutnya gini. Kan kanker tuh banyak ya. Tapi kalau kanker leher rahim itu kalau di dalam tubuh itu posisinya di mana sih, dokter? Oh iya, bagus. Jadi kalau kita ibaratkan rahim kita itu seperti rumah, Rumah. leher rahim ini pintu masuknya. Nah, jadi kalau rumah kan punya pintu tuh ya. Nah, si leher rahim ini adalah pintu masuk dari rahim kita. Jadi posisinya di situ, di tempat masuknya pintu si rahim. Menarik Iya. sekali. Jadi Sobat Taka, ini kalau kita mau analogikan itu kalau rahim itu adalah rumah, ternyata leher rahim itu adalah pintu gerbangnya. Iya. Jadi kalau ada penyakit yang mau masuk tuh dia bakal mendobrak si pintu ini ya, Dok. Betul. Sekali. Nih si biang kerok dari penyakit ini, Bu, penyebabnya tuh sebenarnya siapa sih? Oke, jadi penyebabnya. Nah, ini memang agak uniknya di sini, agak lain nih kanker serviks ini ya. Kanker mulut rahim ini atau leher rahim ya kalau terminologinya sekarang. Jadi kalau berbeda dengan kanker-kanker lainnya, kalau si kanker leher rahim ini kausa atau penyebab serta perjalanan penyakitnya itu jelas. Jadi penyebabnya adalah virus yang namanya human papillomavirus atau yang kita kenal dengan virus HPV. Gitu. Jadi penyebabnya itu jelas. Biang keroknya itu bisa kita tunjuk, Mbak Deda. Jadi si virus HPV inilah yang menyebabkan kanker leher rahim. Oke, terus dia masuknya si virus itu melalui mana ya, Dok? Dan faktor-faktor resiko apa gitu yang Oke, biasa pertanyaan bagus. Jadi faktor-faktor resikonya adalah yang pertama berhubungan seksual yang terlalu dini. belum waktunya udah. Iya, belum waktunya. Jadi terlalu dini itu seberapa gitu ya? Kurang dari 20 tahun. Ya, kemudian berganti-ganti pasangan seksual. Nah, otomatis juga dengan berganti-ganti pasangan seksual biasanya juga meningkatkan resiko infeksi menular seksual atau IMS. Ini juga individu-individu dengan IMS ini juga mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menderita kanker leher rahim. Dan juga pada individu-individu yang memiliki gaya hidup yang nggak sehat, Mbak Deda. Jadi kayak misalnya perokok itu ya, kemudian konsumsi alkohol itu adalah beberapa faktor resiko yang menyebabkan terjadinya kanker leher rahim. Jadi penyebabnya jelas virus, tapi faktor-faktor resikonya adalah yang saya sebutkan tadi. Ada nih yang digaris bawahi untuk kita-kita yang udah menikah kemudian masih aktif secara seksual, itu termasuk yang paling rentan ya, Dok? Beresiko untuk kena? jelas. Iya, karena memang 95% penularan virus HPV ini adalah melalui hubungan seksual. Iya, itu kita tidak bisa pungkiri. Jadi memang 95% penularan virus HPV ini adalah melalui hubungan seksual. Berarti pencegahannya nih langsung aja, Dok, nih, pencegahannya Pencegahannya udah tahu ya, penyebabnya, faktor resikonya tentu pada pengen tahu bagaimana mencegahnya ya. Jadi pencegahan pertama tentunya berkaitan dengan faktor resiko yang saya sebutkan tadi. Tentunya adalah menghindari faktor-faktor resiko tadi. Pertama, tentunya kita tidak melakukan hubungan seksual terlalu dini sebelum umur 20 tahun gitu ya. Kemudian tidak berganti-ganti pasangan seksual. Setia ya, Dok? Setia dalam definisi yang sesungguhnya. Bukan setia selingkuh tiada akhir. Oke. Bukan juga setiap tikungan ada. Jadi ini benar-benar setia yang benar-benar setia pada pasangannya. Itu ya. Kemudian mencegah penularan infeksi menular seksual tentunya dengan setia yang kita bahas tadi. Iya, setia yang definisi sesungguhnya. Dan karena tadi kita tarik ke belakang penyebabnya adalah infeksi HPV, pastinya jadi ini bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi Mbak Deda, kanker leher rahim ini bisa dikatakan satu-satunya kanker yang bisa kita cegah. Nah, ini tarik benang merah ya, Bu. Betul. Satu-satunya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Karena biang keroknya tadi yang kita bicarakan tuh jelas, yaitu si virus HPV. Iya. Gitu.
imunisasi itu banyak ya, tapi imunisasi yang lebih konsen ke ini, imunisasi yang mana tuh dok? Jadi yang kita kenal mungkin sobat sehat di sini sudah pernah mendengar yang dinamakan imunisasi HPV, dan alhamdulillahnya ini udah masuk program pemerintah loh Mbak Deda. Pernah dengar mungkin yang anak-anak kelas 5 dan 6 SD yang diimunisasi itu adalah imunisasi HPV. Nah, demikian Gitu. sobat sehat. Jadi salah satu pencegahannya adalah dengan imunisasi HPV yang memang ada di dalam program pemerintah yang sekarang diberikan kepada anak-anak SD kelas 5 dan kelas 6 ya, dokter. Betul. Nah, untuk yang lebih dari usia itu, Bisa melakukannya secara mandiri. Jadi memang untuk anak individu selain anak usia sekolah kelas 5 dan 6 bisa mengakses imunisasi tersebut atau vaksinasi tersebut di beberapa tempat seperti di dokter kandungan mungkin atau di klinik-klinik yang menyediakan vaksin HPV. Jadi sementara memang masih mandiri. begitu. Iya. Tinggi ya efektivitasnya ya, Bu. Tinggi sekali terutama sebelum usia 45 tahun gitu. Dan paling efektif tentunya diberikan kepada anak-anak yang memang belum pernah melakukan hubungan seksual. Itulah kenapa pemerintah memprioritaskan target imunisasi itu untuk anak-anak usia kelas 5 dan 6. Jadi memang ada alasannya. Karena dia akan semakin efektif, efek proteksinya itu akan lebih baik buat individu yang memang belum pernah melakukan kontak seksual atau hubungan seksual gitu. Nih, selain dari imunisasi, apakah ada yang lain dokter untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim? Iya, yang paling efektif memang imunisasi. Iya. Gitu. Kemudian ini kan ada dong kita karena tadi kalau tidak salah saya dengar itu kan tidak menimbulkan gejala awalnya ya dokter ya. Tahu-tahu kalau datang ke puskesmas sudah ada keluhan keputihan, nyeri panggul dan lain sebagainya. Tahu-tahu ketemu udah stadium. Lanjut. Nah, adakah deteksi dininya dokter? Oke, sebelum kita membahas deteksi dini, menarik ya yang tadi disampaikan oleh Mbak Deda. Memang tentunya sobat sehat juga bertanya-tanya ya, gejalanya apa sih gitu ya. Nah, kita tarik lagi kembali ke perjalanan penyakitnya. Sayangnya di awal-awal atau di stadium awal, infeksi HPV ini ketika menjadi lesi prakanker itu tidak menimbulkan gejala. Sama sekali. Sama sekali. Dan proses penyakitnya ini berlangsung 10 sampai 15 tahun. Jadi sejak terinfeksi HPV sampai terjadinya lesi atau terjadinya kanker itu bisa membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun dan ini tidak bergejala. Itulah yang membuat banyak wanita itu nggak aware gitu ya untuk memeriksakan diri karena merasa sehat-sehat aja. Itu yang bikin kecolongan Betul, dokter. makanya 70% Mbak Deda, lebih dari 70% wanita dengan CA cervix itu datang dalam kondisi yang sudah jatuh ke stadium lanjut karena memang saya highlight tidak bergejala di stadium awal. Nah, kemudian kalau sudah memang stadium lanjut, barulah dia akan timbul-timbul keluhan. Seperti yang Mbak Deda bilang tadi, keputihan. Keputihannya itu bisa bercampur dengan darah, berbau gitu ya. Kemudian terjadi perdarahan baik yang tentunya di luar siklus menstruasi, kemudian perdarahan yang terjadi saat hubungan seksual, atau perdarahan yang terjadi pada wanita yang udah menopause atau pada fase postmenopause. Jadi sebenarnya dia sudah tidak mengalami menstruasi kok tahu-tahu ada keluhan perdarahan. Berikutnya biasanya ada keluhan nyeri panggul atau nyeri saat berhubungan seksual. Nah, tapi itu tadi muncul kalau udah stadium lanjut, begitu. Nah, menyambung tadi pertanyaannya, adakah caranya kita deteksi dini? Tentunya ada, ya. Karena perjalanan penyakitnya ini 10 sampai 15 tahun. Satu sisi kabar baiknya kita punya banyak sekali waktu untuk menemukan bibit kanker ini sedini mungkin. Dengan apa dokter? Dengan ada 4 metode yang sudah kita kenal. Yang pertama ini pasti udah pada tahu ini ya, wanita-wanita kesayangan Bisik Taka. Pertama yaitu pap smear. Ya, udah sering dengar dong ya pastinya. Yang pertama yaitu pap smear, yang kedua dengan tes HPV DNA, ya, dan yang ketiga IVA test. Nah, udah sering dengar juga dong ya ibu-ibu semua, IVA test, dan yang terakhir yaitu melalui co-testing atau kombinasi dari ketiga tes yang sudah saya sebutkan. Jadi misalnya kombinasi antara pap smear dengan HPV DNA atau kombinasi HPV DNA dengan
IVA tes. Nah, gitu. tadi ada IVA tes. Mhm. Nggak semua dokter tahu IVA tes. Oh, dari sahabat Bisik Taka, sobat sehat sekalian, mungkin perlu ya dijelaskan juga dengan IVA tes. IVA tes itu apa gerangan gitu, dokter? Oke, jadi IVA tes itu kepanjangan dari inspeksi visual asam asetat. Jadi ini pemeriksaannya sederhana sekali loh, ya Mbak Deda ya. Kita hanya akan menggunakan larutan cuka dengan konsentrasi 3-5% dan itu akan kita tutulkan di mulut rahim atau di leher rahim wanita yang akan melakukan deteksi dini. Ditunggu 1 menit. Hanya 1 menit, cepet banget. 60 detik 1 menit itu. 1 menit, kemudian hasilnya sudah bisa kita lihat. Gitu. Jadi ya paling 3-5 menit Semuanya ya. selesai, cepet banget. Cepat. Dan itu ada di mana aja tuh, Dok? Ada. Nah, ini sekalian ya promosi nih buat ibu-ibu semua. Kabar baiknya adalah IVA tes bisa dilakukan di seluruh puskesmas di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi 11 puskesmas sudah bisa melakukan IVA tes dengan dilakukan oleh dokter bidan yang kompeten yang sudah tersertifikasi. Jadi yang melakukan juga udah tenaga kesehatan yang profesional. Silahkan pilih mana puskesmas terdekat di wilayah masing-masing. Gratis kayak itu, Dok? Gratis, ditanggung BPJS. Wow, jadi sobat sehat sekalian, IVA tes itu bisa dilakukan di seluruh puskesmas, tidak berbayar, mudah, murah, dan cepet ya. Cepet. Pembacaannya hanya 1 menit, kalau rangkaian seluruhnya 3-5 menit, sudah selesai. Baik. Bu, ini kalau misalnya, Bu, baru-baru aja nih, kan saya bidan di KIA ya, di puskesmas ya. Jadi ada cerita pengalaman, Dok. Oh ya. ya, silakan sharing pengalaman. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada pasien yang datang, seorang ibu usia sekitar 30-35 tahun, anaknya banyak, kalau jar urang Banjar nih, berintit gitu anaknya, jaraknya dekat-dekat gitu. Terus ada keluhan, keputihan, nyeri panggul. Dianjurkanlah kita untuk memeriksakan ke laboratorium tuh sekret vaginanya, sekaligus dong dijaring IVA tes. Begitu dicek, IVA tes positif. betul, Bu. IVA tesnya positif. Ketika disampaikan, ibu tuh menangis. Kalau boleh bilang lebay nih, menangis bombay, Bu ya. Oke, Jadi histeris menangis, ya. sedih. Shock mungkin ya Mbak Deda ya. Jadi sebenarnya IVA positif itu menunjukkan apa sih, Dok? Nah, ini biasanya pertanyaan bagus. Mungkin ibu-ibu yang tes IVA ketika dinyatakan positif pasti langsung langsung stres gitu ya, langsung overthinking. Ini kesempatan yang baik sekali untuk kami menjelaskan bahwa sekali lagi ya ibu-ibu, mohon diingat, IVA tes positif itu bukan kanker. Bukan kanker. Artinya kalau misalnya kita mendapatkan hasil tes IVA tersebut dinyatakan positif, artinya kita menemukan ada sel-sel yang tidak sehat di leher rahim ibu-ibu semua. Gitu. Jadi ada sel yang nggak sehat. Nah, ini perlu kita tindak lanjuti segera supaya harapannya sel yang kita temukan tidak sehat itu tidak berkembang menjadi kanker di rentang 10-15 tahun tadi. Iya. Itu. Jadi kita agresif gitu ya. Sesegera mungkin begitu ada sel yang tidak sehat kita harus eliminasi sehingga tumbuh sel-sel leher rahim yang baru yang sehat sehingga kejadian kanker leher rahim itu bisa kita cegah sedini mungkin gitu. Jadi don't worry ya, Don't sahabat worry, sehat sekalian, bukan kalau kanker. Benar, Iya. kalau positif bukan kanker. Terus kalau ketemu itu kita di puskesmas tuh kemana lagi, dokter? Oke, jadi kalau misalnya IVA tes positif begitu Iya. ya. Oke, baik. Jadi seandainya memang ditemukan hasil IVA tes itu positif, tentunya kita akan perlu melakukan beberapa tindak lanjut. Sebenarnya Mbak Deda, kalau ada IVA tes positif itu, seandainya ada alatnya, itu kita bisa loh Ibu, kita langsung tindak lanjuti di puskesmas. Namanya menggunakan krioterapi. Krioterapi. Iya, jadi itu adalah suatu ibaratnya tindakan pembekuan gitu ya, pembekuan menggunakan suhu dingin yang sangat ekstrim, menggunakan gas CO2 maupun nitrogen gitu. Tapi
sayangnya sampai saat ini di puskesmas di wilayah Penajam Pasir Utara kita belum tersedia alat tersebut. Jadi ketika kita menemukan IFA tes positif, biasanya kita akan melakukan proses rujukan ke vaskes tingkat lanjut. Jadi kita konsul ke dokter spesialis Obsgyn gitu. Oke, itu kalau positif. Kalau positif. Kalau negatif. Kalau negatif, alhamdulillah Besti. Kalau negatif, artinya kita boleh nanti datang lagi ke puskesmas untuk melakukan IFA ulang 1-3 tahun kemudian. Kalau idealnya sih kalau bisa ya setiap tahun sekali kita screening gitu ya. Iya, atau sesuai anjuran dokter. Atau kalau memang ada keluhan. Jadi di antara misalnya nih ya, udah IFA tes negatif, kalau memang di antara 1 tahun kemudian ada keluhan gitu, ya nggak usah nunggu 1 tahun, silahkan datang kapan saja ketika ada keluhan atau sesuai anjuran dokter gitu. Gitu. Kayaknya sudah kita di penghujung ini dokter. Jadi kita bisa tarik kesimpulan nih. Jadi dari awal kalau misalnya penyebab kanker itu adalah penyebab kematian nomor 2 setelah kanker payudara, bisa merenggut nyawa 2 ibu, 2 perempuan dalam 1 jam. Dalam 1 jam. Oke, penyebabnya itu adalah virus, jadi bukan dari faktor keturunan ya. Jadi penyebabnya virus human papilloma virus. Bisa dideteksi dengan melakukan pap smear, IFA test, HPV DNA atau co-testing, gabungan antar pemeriksaan yang lainnya. Berikutnya adalah bisa dicegah dengan melakukan vaksinasi ya dokter ya. Betul vaksinasi sekali. HPV yang sudah ada dalam program pemerintah itu untuk anak-anak dulu, sementara untuk itu dan untuk yang di luar dari anak sekolah berbayar mandiri. Berikutnya adalah kalau melakukan IFA itu sudah tersedia di seluruh puskesmas. Yes. Ya, dilakukan oleh tenaga yang sudah tersertifikasi. Sertifikasi. Ya itu dokter, ini ada yang telat nih. Apa itu? Kalau biasanya orang tuh main mitos faktaan, kita juga mau ikutan kita dokter. main mitos fakta silakan. Ya, mitos atau fakta dokter. Oke. Kalau kanker leher rahim itu faktor keturunan. Mitos atau fakta? Mitos ya. Mitos. Jadi jelas seperti tadi kita udah kupas ya, bahwa penyebab kanker leher rahim ini adalah infeksi virus HPV. Jadi beda sama kanker-kanker yang lain, misalnya contohnya payudara yang memang ada faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi mitos ya, untuk kanker leher rahim tidak ada faktor keturunan. Iya, berikutnya nih mitos atau fakta. Kalau diperiksa IFA pasti sakit dan berdarah. Oh, mitos besar. Nah, jadi ketika pemeriksaan IFA tentunya memang ada sensasi tidak nyaman, tapi bukan sakit, apalagi sampai terjadi perdarahan. Karena memang kita ketika melakukan pemeriksaan IFA tersebut kan menggunakan alat yang namanya cocor bebek. Cocor Bebek gitu ya. Itulah yang akan menimbulkan rasa tidak nyaman untuk beberapa wanita. Tapi biasanya Mbak Deda, saya suka bercandain pasien itu ya supaya nggak tegang gitu ya. Saya bilang, tenang Bu, lebih besar punya bapak daripada cocor bebek. Jadi nanti bahasanya mereka akan tersipu-sipu malu gitu ya. Begitu triknya ya. Iya, terus nanti akan rileks, suasana menjadi cair, ibu kemudian merasa nyaman, dan pemeriksaan IFA akan lebih mudah dilakukan. Dapat deh. Dapat deh. Kalau pertemuan diakhiri itu orang-orang dengan pantun ya. Oke. Kitanya agak beda ya dok. Kayak kanker juga nih. Iya. Agak lain. Dokter tahu nggak lagu MBG? Lagu MBG Mas yang Bahlil. Benar, yang lagi tuh. viral. Oke. Coba ya dokter nanti bantu-bantu ya. Oke. DDK, deteksi dini kanker. Kanker apa? Kanker leher rahim Cegahnya dengan IFA dan vaksinasi. di mana periksanya? Datang ke puskesmas aja. Yeay! Ayo ibu-ibu, jangan ragu, jangan malu. Segera datang ke puskesmas terdekat untuk melakukan deteksi dini kanker leher rahim.
cegah lebih awal, selamatkan masa depanmu, sehat-sehat perempuan Indonesia. Ya, terima kasih dokter atas informasi ilmu hari ini. Sama-sama. Kalau ibarat makanan, daging semua dokter. Nggak ada jeroannya ya. Nggak ada jeroan. Terima kasih buat dokter Rizka atas semua ilmunya. Buat kakak-kakak dan perempuan-perempuan kesayangan nih, sahabat sehat sekalian. Sampai jumpa di Bisik Taka berikutnya dalam episode yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat perempuan Indonesia.